Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kembali lagi di channel Edi Media Project dengan saya Edi Puryanto. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran digital pada mata kuliah pengantar teknologi informasi dengan dosen pengampu beliau Ibu Husnul Khotimah MPD. Baik, apa yang kalian ketahui tentang apa yang dimaksud pembelajaran digital? Teman-teman, apakah sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan pembelajaran digital? Apakah ada yang sudah mendengar? Baik, pembelajaran digital pada hakikatnya adalah pembelajaran yang melibatkan penggunaan alat dan teknologi digital secara inovatif selama proses belajar mengajar, dan sering juga disebut sebagai teknologi enhanced learning atau e-learning. Menjelajahi penggunaan teknologi digital memberi para pendidik kesempatan untuk merancang kesempatan belajar yang lebih menarik dalam pembelajaran yang mereka ajarkan, di mana rancangan pembelajarannya dapat dikombinasikan dengan tatap muka atau bisa juga sepenuhnya secara online. Menurut William 1999, pembelajaran digital dapat dirumuskan sebagai a large collection of computers in network that are linked together so that many users can share their best results. Pengertian pembelajaran digital yang dimaksud oleh William tersebut adalah meliputi aspek perangkat keras atau infrastruktur berupa seperangkat komputer yang saling berhubungan satu sama lain dan memiliki kemampuan untuk mengirimkan data baik berupa teks, pesan, grafis, video, maupun audio. Digital juga bukan hanya berkaitan dengan perangkat keras saja, melainkan juga mencangkup perangkat lunak berupa data yang dikirim dan disimpan yang sewaktu-waktu dapat diakses. Beberapa komputer yang saling berhubungan satu sama lain dapat menciptakan fungsi sharing yang secara sederhana hal ini dapat disebut sebagai jaringan atau networking. Fungsi sharing yang tercipta melalui jaringan tidak hanya mencakup fasilitas yang sangat dan sering dibutuhkan, seperti printer atau modem, maupun yang berkaitan dengan data atau program aplikasi tertentu. Dengan demikian, bahwa pembelajaran digital adalah praktik pembelajaran yang menggunakan teknologi secara efektif untuk memperkuat pengalaman belajar peserta didik yang menekankan instruksi berkualitas tinggi dan menyediakan akses ke konten yang menantang dan menarik. Umpan balik melalui penilaian formatif, peluang untuk belajar kapan saja dan di mana saja, dan instruksi individual untuk memastikan semua peserta didik mencapai potensi penuh mereka. Pembelajaran digital mencakup banyak aspek, alat, dan aplikasi yang berbeda untuk mendukung dan memberdayakan pendidik dan peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran digital merupakan aktivitas atau kegiatan pembelajaran yang menggunakan peranan internet atau teknologi digital, baik itu dalam hal persiapan, pelaksanaan, penilaian, pembelajaran yang dilaksanakan oleh peserta didik, guru, dan orang tua peserta didik.
Untuk lebih memahami lagi apa yang dimaksud e-learning dan pemanfaatannya dalam konteks pembelajaran digital, simaklah video animasi di bawah ini. Apakah mendengar ceramah sambil memperhatikan slide presentasi masih dilakukan di dalam kelas? Sepertinya kelas Anda belum memanfaatkan teknologi e-learning alias masih menggunakan pola pembelajaran tradisional. Sebenarnya, apa itu e-learning? E-learning adalah pembelajaran yang pelaksanaannya didukung oleh jasa elektronis seperti komputer, internet, telepon, dan lain sebagainya. Di samping itu, kegiatan belajar juga didukung oleh layanan tutor yang membantu mahasiswa apabila mengalami kesulitan. Mari kita lihat perbandingan antara pembelajaran tradisional dengan pembelajaran menggunakan e-learning. Pada pembelajaran tradisional terdapat beberapa ciri di antaranya. Pertama, pendidik berperan sebagai sumber utama dalam kegiatan belajar. Meskipun sudah memanfaatkan teknologi laptop dan proyektor, kedua alat itu hanya sebagai tambahan atau pembantu saja. Kedua, penyampaian informasi yang bersifat fakta dan kurang memberikan contoh permasalahan karena pelaksanaan kegiatan pembelajaran sangat terbatas oleh jam pertemuan yang sudah ditentukan. Ketiga, dalam prosesnya, kemampuan peserta didik dalam hal belajar dianggap sama rata. Padahal, dalam satu kelas terdapat lebih dari satu karakteristik peserta didik dengan beragam gaya belajar dan cara berpikir yang berbeda-beda. Dan keempat, kurang menerapkan prinsip pembelajaran seperti pengulangan atau apersepsi, yaitu memberi peluang bagi peserta didik yang karena kondisi maupun karakteristiknya belum dapat memahami materi pembelajaran. Sekarang, mari kita bandingkan dengan kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan e-learning. Melalui e-learning, banyak keuntungan yang ditawarkan. Beberapa di antaranya yaitu: pertama, pendidik tidak menjadi sumber utama dalam belajar, tetapi peserta didik memiliki sumber belajar lain yang telah tersedia di dalam e-learning seperti elektronik modul, sekom, dan video. Kedua, peserta dapat mengeksplorasi secara mandiri informasi-informasi yang dibutuhkan dimanapun dan kapanpun. Dan ketiga, peserta didik dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajarnya. Jika terdapat kesulitan, mereka dapat berkonsultasi kepada tutor melalui forum diskusi online atau chatting. Jika kita simpulkan, kegiatan pembelajaran yang menggunakan e-learning dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan pembelajaran. Mengapa efektif? Karena dengan bantuan e-learning, penerapan semua prinsip pembelajaran meliputi apersepsi, motivasi, aktivitas, korelasi, pengulangan, dan kerjasama menjadi lebih mudah. Lalu, mengapa efisien? Karena dengan berbagai keuntungan yang ditawarkannya, kita dapat menghemat waktu pembelajaran di kelas. Selain itu, dengan e-learning, kita telah selangkah maju mengikuti arus perkembangan teknologi. Dapatkan lebih banyak lagi informasi seputar pembelajaran dan informasi seputar e-learning Institut Teknologi Bandung dengan mengakses laman web pada elearning.itb.ac.id. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Baik, selanjutnya prinsip-prinsip penerapan pembelajaran digital. Yang pertama, personalisasi. Setiap peserta didik tidak berada pada titik pembelajaran yang sama. Demikian pula dengan level pencapaian pembelajaran dan juga belajarnya. Yang kedua, partisipasi aktif. Peserta didik pembelajaran digital harus mengedepankan partisipasi aktif peserta didik dalam proses pembelajaran mereka sendiri, baik melalui permainan edukatif maupun simulasi virtual, di mana platform pembelajaran digital
berpotensi untuk membantu mencapai tujuan ini. Yang ketiga, aksesibilitas. Platform pembelajaran digital harus dapat dengan mudah diakses oleh peserta didik, kapan saja dan di mana saja. Yang terakhir, penilaian, pemantauan dan umpan balik berkelanjutan adalah bagian penting dari pembelajaran digital. Implikasinya adalah evaluasi yang mendalam dan komprehensif sangat diperlukan untuk mengukur tingkat kejelasan konseptual di kalangan peserta didik. Prinsip-prinsip penerapan tambahan lainnya. Yang pertama, pengajar harus secara aktif terlibat dengan proses pendidikan dan harus memahami kebutuhan dan harapan peserta didik. Yang kedua, pengajar harus berkolaborasi dengan peserta didik untuk mengumpulkan ide-ide mereka tentang apa yang seharusnya tercakup dalam pelajaran atau pembelajaran digital. Yang ketiga, pengajar harus sangat akrab dengan bidang-bidang utama persoalan yang diajarkan agar relevan. Yang keempat, pengajar harus mempunyai ide yang baik yang menjadi keunggulan setiap pelajaran dalam keseluruhan perencanaan kurikulum, informasi, dan aktivitas keterampilan yang tercakup dalam struktur tertentu. Yang kelima, pengajar juga akan memahami bagaimana pembelajaran yang layak secara individual, kapan suatu pelajaran perlu dikembangkan sebagai perubahan keseluruhan kurikulum terhadap arah baru atau perluasan yang mempertemukan tuntunan baru. Pengajar punya perasaan yang baik tentang pelajar individu yang mana yang perlu dikembangkan dan mana yang perlu dimodifikasi dari seluruh kurikulum. Pemanfaatan pembelajaran digital. Yang pertama, mengkaitkan pembelajaran digital ke pembelajaran offline. Ketika seorang peserta didik dapat menghubungkan apa yang dia pelajari di kelas dengan apa yang dia pelajari secara online melalui pembelajaran digital, maka koneksi tersebut akan mampu meningkatkan tingkat pemahamannya dan membantu mereka dalam memahami konsep-konsep teknik dengan mudah. Yang kedua, mempelajari aplikasi praktis dari sebuah pengetahuan atau sebuah materi. Jika pengetahuan tidak diterapkan secara praktis, maka menjejalkan banyak teori dapat menjadi membosankan dan tidak produktif. Cara efektif untuk melakukan ini adalah dengan memasukkan demonstrasi kehidupan nyata, skenario, dan simulasi buatan, ditambah dengan konsep-konsep teoritis. Ini akan memberikan pemahaman yang lengkap dan menyeluruh tentang materi tertentu kepada peserta didik. Yang ketiga, mendapatkan umpan balik yang berkesinambungan dan analisis kemajuan. Sebuah pembelajaran digital yang dilakukan dengan penilaian dan tes dapat membantu peserta didik dan dalam menilai pengetahuan mereka dan melacak kemajuan belajar mereka. Yang keempat, mengaktifkan keterlibatan sosial atau social engagement. Salah satu keuntungan terbesar dari platform pembelajaran digital adalah memungkinkan peserta didik untuk bersosialisasi, berkolaborasi, dan berinteraksi dengan sesama peserta didik di platform web. Yang kelima, belajar melalui pendekatan campuran. Penelitian menunjukkan bahwa program campuran
atau sering juga disebut dengan blended learning yang dirancang secara khusus cenderung mampu meningkatkan daya ingat, pengetahuan, dan keterampilan belajar peserta didik. Pemanfaatan selanjutnya, menurut Kenji Kitao 1998, minimal ada 3 potensi atau fungsi pembelajaran digital yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, potensi alat komunikasi. Pada pembelajaran digital sebagai alat komunikasi, memungkinkan peserta didik untuk dapat berkomunikasi kemana saja secara cepat dengan menggunakan email, media sosial, antara lain WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, dan sebagainya, atau berdiskusi melalui forum chatting maupun mailing list. Berkomunikasi dengan berbagai macam platform digital tersebut lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan menggunakan medium komunikasi lain seperti telepon dan faksmil. Yang kedua, potensi akses informasi. Pembelajaran digital sebagai potensi akses komunikasi. Pembelajaran digital memungkinkan peserta didik dapat mengakses berbagai informasi yang terkait dengan konten yang sedang dipelajarinya. Misalnya, perkembangan sosial, ekonomi, budaya, politik, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang disajikan oleh berbagai sumber. Peserta didik juga dapat mengakses berbagai referensi, baik yang berupa hasil penelitian maupun artikel hasil kajian dalam berbagai bidang. Yang ketiga, potensi pendidik dan pembelajaran. Perkembangan teknologi pembelajaran digital yang sangat pesat dan merambah ke seluruh penjuru dunia telah dimanfaatkan oleh berbagai negara, institusi, dan ahli untuk berbagai kepentingan termasuk di dalamnya untuk pendidikan dan pembelajaran. Upaya yang dilakukan adalah mengembangkan perangkat lunak atau program aplikasi yang dapat menjunjung peningkatan mutu pendidikan atau pembelajaran. Perangkat lunak yang telah dihasilkan akan memungkinkan para pengembang pembelajaran atau instructional developer bekerja sama dengan ahli materi pembelajaran atau konten spesialis, mengemas materi pembelajaran elektronik atau pembelajaran digital material. Materi pembelajaran elektronik dikemas dan dimasukkan ke dalam jaringan, sehingga dapat diakses melalui pembelajaran digital. Kemudian sosialisasi ketersediaan program pembelajaran tersebut agar dapat diketahui oleh masyarakat luas, khususnya para peserta didik. Selanjutnya, ragam pembelajaran digital. Yang pertama, mobile learning. Mobile learning atau juga disebut m-learning didefinisikan sebagai pembelajaran yang disampaikan atau didukung oleh teknologi mobile. Contoh teknologi mobile yang sering kita pakai adalah handphone atau smartphone. Mobile learning bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, selama peserta didik membawa perangkat mobile mereka. Mobile learning adalah pembelajaran apapun yang terjadi ketika peserta didik tidak di lokasi yang tepat dan telah ditentukan, atau
Belajar yang terjadi ketika peserta didik mengambil keuntungan dari kesempatan belajar yang ditawarkan oleh teknologi mobile. Yang kedua, menurut Traxler 2007 terdapat setidaknya 6 kategori dari mobile learning, yakni teknologi driven mobile learning. Yang kedua, miniatur portable e-learning. Yang ketiga, kelas belajar terhubung. Yang keempat, informal, personalisasi, terkondisikan mobile learning. 5. Dukungan pelatih ponsel. Yang terakhir, remote mobile learning. Masih di ragam pembelajaran digital. Yang kedua, media sosial. Nah, sudah sering mendengar atau macam-macam atau ragam media sosial. Terdapat banyak sekali ragam teknologi media sosial yang mendukung hal-hal berbeda yang akan dilakukan, seperti audio, video, teks, gambar, dan lain sebagainya. Kemampuan fungsional. Sementara kebanyakan teknologi media sosial membagikan kemampuan umum, termasuk membuat sebuah profil, mempublikasikan, menciptakan suatu hal, memposting, berkomentar, menandai, dan berbagi dalam kelompok berbeda untuk tujuan yang berbeda. Contohnya, beberapa perlengkapan media sosial didesain dengan khusus untuk aktivitas berbagi pengalaman seperti blogging, microblogging, dan menunjukkan halaman buku di media sosial. Sementara lainnya didesain untuk membantu kolaborasi dan jaringan sosial seperti wiki dan situs jaringan sosial. Facebook, Twitter, Delicious, Blogger, dan YouTube adalah contoh dari teknologi media sosial yang telah masuk ke dalam sekolah, pendidikan tinggi, dan tempat kerja. Media sosial harus dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lebih baik, seperti pembelajaran digital. Dengan begitu, fungsi media sosial benar-benar teraplikasikan sebagai media bersosialisasi dalam hal-hal yang positif. Berikut ini adalah ilustrasi penggunaan media sosial di Indonesia di tahun 2024 ini. Terdapat 139 juta pengguna media sosial di Indonesia. Waktu penggunaan rata-rata per harinya adalah 3 jam 11 menit, yang mencakup hampir separuh waktu penggunaan. Nah, gambar yang pertama itu jumlah pengguna media sosial Indonesia tahun 2024. Yang paling atas itu adalah platform YouTube. Yang kedua platform TikTok, yang ketiga Facebook, yang keempat Instagram. Terus kemudian gambar selanjutnya yaitu waktu yang dihabiskan masyarakat Indonesia selama atau per bulan pada tahun 2024 itu tingkat atas adalah platform TikTok atau media sosial TikTok.
itu di angka 38 jam 26 menit. Untuk peringkat kedua adalah YouTube dengan waktu 31 jam 28 menit, atau sekitar selisihnya adalah 7 jam 2 menit. Baik, selanjutnya ragam pembelajaran digital ketiga, yaitu game based learning. Game based learning atau GBL berfokus dengan menggunakan permainan bukan untuk menghibur, tapi untuk tujuan pembelajaran. Bagi seseorang yang bekerja di lapangan dengan berfokus pada GBL dalam mengidentifikasi konteks dan kondisi yang mendukung integrasi dari permainan digital dengan lingkungan belajar formal dan informal, ahli pendidikan telah menunjukkan beberapa fitur dari permainan yang mengizinkan mereka untuk digunakan sebagai alat belajar. Beberapa di antaranya adalah, menurut Munir 2017, sangat melibatkan partisipasi aktif peserta didik. GBL memiliki daya tarik yakni mampu memotivasi peserta didik, memberikan pengalaman-pengalaman nyata, mampu menyediakan konteks, mampu memberikan umpan balik yang signifikan terhadap performansi peserta didik, sangat interaktif, berpusat pada peserta didik, dan memberikan pembelajaran yang otentik atau just-in-time learning. Untuk lebih memperjelas terkait tahapan dalam pembelajaran berbasis game ini, simaklah video tentang strategi digital game based learning berikut ini. 3, ya. Kelompok 1 dapat 3. Ya. 1, 2, 3. Anak-anak semuanya, kita akan melakukan pembelajaran pada kesempatan hari ini, ya. Bapak di sini akan menggunakan metode pembelajaran berupa games, permainan. Siapa yang suka bermain? Ada yang orang kaya mungkin, orang miskin mungkin, ya. Ada banyak macam perbedaan, tapi semuanya memiliki kesadaran yang sama untuk mentaati aturan bahwasanya antri itu wajib, ya. Antri itu wajib, jadi tidak ada yang melanggar, tidak ada yang main serobot-serobotan. Yang keempat, ya, alhamdulillah langsung dapat rezeki. Kelompok 5 dapat 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Baik, dapat pertanyaan untuk kelompok 5. Ya, konsentrasi dengan soalnya agar bisa dijawab dan mendapatkan poin 10. Berdasarkan gambar, ya, sesuai dengan gambar, sifat stratifikasi sosial atau pelapisan sosialnya adalah, ya, sifat, sama pertanyaannya kayak tadi, tentang sifat stratifikasi sosialnya adalah, oke. Ayo 5 detik menjawab. 5 detik menjawab. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Vertikal. Masih salah. Oke, kelompok 1 dapat 3. Naik 13. 3. Kelompok 1 dapat 3, ya. 1, 2, 3. Naik lagi. 3. Oke. Ini ketabrak, ya. 1, 2, 3.
3. 1, 2, 3, 4, 5. Baik anak-anak, sekarang kita belajar materi permasalahan sosial dengan strategi game based learning lagi. Ya, strategi game based learning yang kali ini yaitu adalah permainan monopoli. Siapa yang sudah pernah bermain? Baik, jadi sudah banyak yang sudah bermain di monopoli, tapi sama seperti yang sebelumnya. Jadi yang kemarin Bapak menggunakan permainan ular tangga, kali ini adalah permainan monopoli. Yang monopolinya juga sama, monopoli digital. Nanti dahulunya Bapak menggunakan smartphone dan kemudian papan monopolinya saya menggunakan media infocus dan laptop. Ya, kita akan memulai. Peraturan permainannya sama, ya. Permainan monopoli sama dengan bermain monopoli, tapi untuk uangnya Bapak ganti dengan beberapa pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh semua siswa di sini, ya. Jadi kita gunakan permainan monopoli ini sebagai strategi belajar pada bab permasalahan sosial. Ya, pola variabel benar. Baik, berarti area ini dimiliki oleh kelompok 1. Bagaimana dengan keragaman ras di Indonesia? Masyarakat terdiri atas berbagai ras sebagai berikut. Ras Malayan Mongoloid, ras Melanesioid, ras Asiatik Mongoloid, ras Kaukasoid. Ya, benar jawabannya. Baik, ragam pembelajaran digital selanjutnya. Pembelajaran elektronik berbasis awan atau cloud. Komputasi awan atau yang disebut dengan cloud computing merupakan konsep yang sedang ramai digunakan pada saat ini, di mana komputasi merupakan sebuah model yang memungkinkan terjadinya penggunaan sumber daya jaringan, server, media penyimpanan, aplikasi, dan servis secara bersama-sama. Kehadiran komputasi awan membawa sebuah perubahan dalam distribusi perangkat lunak, di mana pada komputasi awan kebutuhan akan adanya aplikasi pengolah kata dapat dilakukan melalui perambah atau perambahan. Komputasi awan secara umum dibagi menjadi 3 layanan, yaitu software as a service, platform as a service, dan infrastruktur as a service. Pada layanan software as a service, pengguna tinggal langsung menggunakan aplikasi atau perangkat lunak yang sudah disediakan. Sebagai contohnya adalah Google Drive yang menyediakan layanan penyimpanan berkas, dokumen, presentasi, form, dan spreadsheet. Adapun layanan lainnya juga disediakan oleh Microsoft melalui Office 365 atau Microsoft OneDrive. Selain itu, bagi yang ingin melakukan pengolahan gambar maupun video, dapat melakukannya dengan aplikasi Adobe Suite yang dapat dicoba. Ada aplikasi Adobe Creative Cloud.
Untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan cloud computing, simaklah video animasi berikut ini.
Baik, yang terakhir kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah pembelajaran digital adalah praktik pembelajaran yang menggunakan teknologi secara efektif untuk memperkuat pengalaman belajar peserta didik yang menekankan instruksi berkualitas tinggi dan menyediakan akses ke konten yang menantang dan menarik. Umpan balik melalui penilaian formatif, peluang untuk belajar kapan saja dan di mana saja, dan instruksi individual untuk memastikan semua peserta didik mencapai potensi penuh mereka. Kesimpulan yang kedua, pada dasarnya pembelajaran digital diterapkan dengan menggunakan beberapa prinsip, yakni personalisasi, partisipasi, aktif peserta didik, aksesibilitas, dan penilaian dalam hal pemanfaatan pembelajaran digital. Setidaknya ada 3 potensi atau fungsi pembelajaran digital yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu alat komunikasi, alat mengakses informasi, dan alat pendidikan atau pembelajaran. Yang ketiga, terkait dengan ragam pemanfaatan pembelajaran, ada beberapa aplikasi yang dapat diintegrasikan dan dimanfaatkan dalam kelas digital. Di antaranya adalah penggunaan mobile learning atau m-learning, pemanfaatan media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, Twitter, WhatsApp, Line, dan sebagainya. Pemanfaatan belajar berbasis permainan, serta pemanfaatan cloud computing. Baik, terima kasih kesempatan kali ini. Terima kasih pada beliau Ibu Husnul Khotimah PD yang telah membimbing saya. Materi kali ini adalah materi pembelajaran digital yang mengkaji pada sebuah artikel yang mana adalah artikel yang diberikan atau materi yang diberikan oleh beliau dosen. Terima kasih. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah support channel saya, dan untuk teman-teman yang belum support channel saya, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman agar materi ini atau ilmu ini bermanfaat, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sudah menyaksikan pembahasan kali ini. Terima kasih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.